Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Agus. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Healthy Bite. Perkenalkan, nama saya Tiffany Kaila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Dan nama saya Claudia Patricia. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Saat ini keadaan masyarakat terhadap pola makan sehat semakin meningkat. Namun, banyak orang kesulitan menentukan menu makanan yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, khususnya berdasarkan BMI atau Body Mass Index. Selain itu, sistem pemesanan catering seringkali tidak terstruktur dengan baik, terutama dalam hal antrian pesanan, histori transaksi, dan pembatalan pesanan. Oleh karena itu, Healthy Bite Catering dibuat untuk membantu pelanggan memilih menu sehat sesuai BMI, mengelola pesanan secara terstruktur, dan mengimplementasikan konsep algoritma dan struktur data secara nyata. Baik, selanjutnya ada tujuan aplikasi. Tujuan dari aplikasi Healthy Bite Catering adalah yang pertama, menghitung BMI pelanggan menggunakan tinggi badan dalam satuan CM. Dua, memberikan rekomendasi program makan. Dan yang ketiga, mengelola pesanan menggunakan queue. Yang keempat, menyimpan histori dan pembatalan menggunakan array list dan stack. Dan yang terakhir, menerapkan sorting dan searching algorithm pada data histori. Selanjutnya ada target atau intended user, aplikasi yang ditujukan untuk pelanggan catering makanan sehat, admin atau kasir catering, dan yang terakhir ada mahasiswa yang ingin memahami penerapan algoritma dalam kasus nyata. Berikutnya ada struktur program dan teknologi. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa Java dan terdiri dari beberapa kelas utama. Yang pertama ada kelas main.java, dibuat untuk menu utama dan alur program. Yang kedua ada kelas order.java, dibuat untuk menyimpan data pesanan. Yang ketiga ada kelas menu program.java, dibuat untuk data menu dan harga. Yang keempat ada kelas user.java, dibuat untuk perhitungan BMI. Struktur data yang digunakan, yang pertama ada queue atau linked list untuk antrian pesanan, yang kedua ada stack untuk histori pembatalan, yang ketiga ada array list untuk histori pesanan selesai. Baik, selanjutnya di sini ada flowchart. Jadi, step yang pertama itu adalah start dan menu utama. Jadi, alur program Healthy Bite Catering dimulai dari start, kemudian sistem langsung menampilkan menu utama. Pada menu utama, pengguna diberikan beberapa pilihan, yaitu buat pesanan baru, lihat antrian, selesaikan pesanan, histori pesanan, histori cancel, lalu yang terakhir adalah exit. Lalu step yang kedua ialah buatlah pesanan baru, menu pertama. Jika pengguna memilih menu pertama, buat pesanan baru, maka sistem akan memulai proses pembuatan pesanan. Selanjutnya ada isi biodata dan hitung BMI. Langkah pertama adalah pengguna mengisi biodata seperti nama, jenis kelamin, usia, tinggi badan dalam satuan CM, dan berat badan. Setelah itu, sistem menghitung BMI dan menentukan kategori BMI pelanggan. Berdasarkan kategori BMI tersebut, sistem juga menentukan diskon yang akan diterapkan pada pesanan. Lalu, ada isi alamat dan tentukan ongkir. Pengguna diminta mengisi alamat pengiriman. Berdasarkan alamat tersebut, sistem menentukan ongkos kirim yang akan ditambahkan ke total biaya. Lalu ada pilih program. Setelah itu, pengguna memilih program catering, yaitu ada loss weight, ada maintain weight, dan ada gain weight. Setiap program memiliki harga dan tujuan yang berbeda. Lanjut, ada pilih menu. Setelah memilih program, pengguna memilih menu makanan yang tersedia sesuai program yang dipilih. Lalu ada input durasi langganan. Kemudian pengguna memasukkan durasi langganan misalnya dalam hitungan hari ataupun minggu. Lalu ada hitung total dan masukkan ke queue. Sistem kemudian menghitung total biaya akhir yang mencakup harga menu, durasi, ongkir, diskon BMI. Setelah total dihitung, pesanan akan dimasukkan ke dalam antrian queue. Ini menggunakan konsep FIFO, yaitu first in, first out. Artinya pesanan akan diproses sesuai urutan masuk. Setelah itu, sistem kembali ke menu utama. Lalu, yang step ketiga itu ialah jika pengguna memilih menu 2, lihat antrian. Sistem akan menampilkan seluruh pesanan yang masih berada di dalam queue. Menu ini hanya bersifat informatif dan tidak mengubah data. Setelah ditampilkan, sistem kembali ke menu utama. Step keempat ialah selesaikan pesanan, yaitu menu ketiga. Jika pengguna memilih menu ketiga
itu selesaikan pesanan, sistem akan mengambil pesanan paling depan dari queue. Lalu ada tampilkan detail dan pembayaran. Sistem menampilkan detail pesanan termasuk total yang harus dibayar. Pengguna kemudian diminta memasukkan jumlah uang pembayaran. Lalu ada keputusan coba lagi atau cancel. Jika uang yang dimasukkan kurang, sistem memberikan dua pilihan yaitu coba lagi, kembali ke proses pembayaran, lalu ada cancel, pesanan dibatalkan. Jika cancel, jika pengguna memilih cancel, maka pesanan akan dihapus dari queue. Pesanan tersebut akan disimpan ke dalam stack history cancel. Stack menggunakan konsep LIFO yaitu last in first out. Setelah itu sistem kembali ke menu utama. Jika uang cukup atau lebih, jika uang yang dimasukkan cukup atau lebih, maka sistem menampilkan pesanan pembayaran berhasil. Jika ada kelebihan uang, sistem menghitung dan menampilkan uang kembalian. Selanjutnya, tambah ke history dan input rating. Pesanan yang berhasil dibayar akan dihapus dari queue, disimpan ke dalam history pesanan menggunakan array list. Setelah itu, pengguna diminta untuk memberikan rating terhadap layanan. Setelah proses ini selesai, sistem kembali ke menu utama. Lanjut ke step yang kelima adalah history pesanan, menu keempat. Jika pengguna memilih menu keempat, history pesanan, sistem akan menampilkan seluruh pesanan yang telah selesai. Pada menu ini, pengguna dapat menampilkan seluruh history, mengurutkan data berdasarkan nama pelanggan, mengurutkan data berdasarkan total bayar, lalu mencari pesanan berdasarkan nama pelanggan. Fitur ini menerapkan sorting algorithm dan searching algorithm. Setelah selesai, sistem kembali ke menu utama. Lanjut, ada step ke-6 yaitu history cancel, menu kelima. Jika pengguna memilih menu kelima, history cancel, sistem akan menampilkan pesanan yang dibatalkan. Data ini disimpan menggunakan stack, sehingga pesanan yang terakhir dibatalkan akan ditampilkan terlebih dahulu. Setelah ditampilkan, sistem kembali ke menu utama. Dan step yang ketujuh itu adalah exit, menu ke-6. Jika pengguna memilih menu ke-6, exit, maka program akan berakhir dan menampilkan end. Dengan demikian, flowchart ini menggambarkan keseluruhan alur sistem Healthy Bite Catering, mulai dari pembuatan pesanan, pengelolaan antrian, pembayaran, histori pesanan, hingga pembatalan pesanan, dengan penerapan struktur data dan algoritma secara lengkap. Selanjutnya kita masuk ke pseudocode. Jadi, program Healthy Bite Catering ini dimulai dengan perintah start. Pada tahap awal, sistem menyiapkan beberapa struktur data utama yang akan digunakan dalam program berjalan. Terdapat queue untuk menyimpan antrian pesanan pelanggan, list array untuk menyimpan riwayat pesanan yang telah selesai, serta stack untuk menyimpan riwayat pesanan yang dibatalkan sebagai fitur undo. Selain itu, variabel input disiapkan untuk menerima masukan dari pengguna. Setelah inisialisasi selesai, program masuk ke dalam perulangan utama atau while true, dan perulangan ini bertujuan agar pengguna dapat melakukan banyak transaksi tanpa harus menjalankan ulang program. Di dalam perulangan ini, sistem menampilkan menu utama yang berisi pilihan membuat pesanan baru, melihat antrian, menyelesaikan pesanan, melihat histori cancel, dan keluar dari program. Ketika pengguna memilih menu 1 atau buat pesanan baru, sistem akan meminta pengguna untuk mengisi biodata berupa nama, jenis kelamin, usia, tinggi badan dalam satuan sentimeter, serta berat badan dalam kilogram. Berdasarkan data tinggi dan berat badan tersebut, sistem menghitung body mass index atau BMI dengan rumus berat badan dibagi kuadrat tinggi badan yang dikonversi ke meter. Dari hasil BMI, sistem menentukan kategori tubuh pengguna yaitu skinny, ideal, overweight, atau obesitas. Setiap kategori memiliki kebijakan diskon otomatis yang berbeda. Selanjutnya, pengguna diminta untuk mengisi alamat rumah. Alamat ini digunakan untuk menentukan biaya ongkos kirim yang ditetapkan secara tetap. Setelah itu, sistem menampilkan pilihan program catering, yaitu loss weight, maintain weight, atau gain weight. Berdasarkan program yang dipilih, sistem menentukan menu makanan beserta harga per paket. Pengguna kemudian memasukkan durasi langganan dalam satuan bulan. Total biaya dihitung berdasarkan harga menu dikalikan durasi. Ditambah ongkos kirim, lalu dikurangi diskon dari hasil BMI. Pesanan yang telah lengkap kemudian dimasukkan ke dalam queue antrian pesanan. Jika pengguna memilih menu 2, yaitu lihat antrian, sistem akan mengecek apakah antrian kosong atau tidak.
Jika kosong, sistem menampilkan pesan bahwa belum ada pesanan. Jika terdapat pesanan, sistem akan menampilkan seluruh isi antrian sesuai urutan masuk menggunakan konsep first in, first out. Pada menu ketiga, selesaikan pesanan, sistem akan memeriksa apakah terdapat pesanan di dalam antrian. Jika tidak ada, sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada pesanan yang dapat diproses. Jika ada, sistem mengambil pesanan terdepan dari antrian menggunakan metode pick atau menampilkan detail pesanan tersebut. Pengguna kemudian diminta untuk melakukan pembayaran dengan memasukkan jumlah uang. Jika uang yang dimasukkan kurang dari total pembayaran, sistem memberikan pilihan kepada pengguna untuk mencoba kembali atau membatalkan pesanan. Jika pesanan dibatalkan, pesanan akan dihapus dari antrian dan disimpan ke dalam stack cancel history. Jika uang yang dimasukkan cukup atau lebih, sistem menghitung kembalian, menampilkan pesan pembayaran berhasil, menghapus pesanan dari antrian, dan menyimpannya ke dalam histori pesanan. Ketika pengguna memilih menu 4, histori pesanan, sistem menampilkan beberapa opsi tambahan, yaitu melihat seluruh histori, mengurutkan histori berdasarkan nama pelanggan, mengurutkan berdasarkan total pembayaran, atau mencari pesanan berdasarkan nama panggilan. Proses pengurutan dilakukan menggunakan sorting algorithm, sedangkan pencarian menggunakan searching algorithm itu sederhana. Pada menu kelima, history cancel, sistem akan menampilkan seluruh pesanan yang pernah dibatalkan yang tersimpan di dalam stack. Jika stack kosong, sistem akan menampilkan pesanan bahwa belum ada pesanan yang dibatalkan. Terakhir, jika pengguna memilih menu 6 atau exit, sistem menampilkan pesanan terima kasih dan menghentikan eksekusi program dengan perintah stop. Jika pengguna memasukkan pilihan menu yang tidak valid, sistem akan menampilkan pesanan kesalahan dan kembali ke menu utama. Dengan alur ini, program Healthy Catering telah menerapkan berbagai konsep algoritma dan programming, serta perulangan, percabangan, queue, stack, list, sorting, dan searching, sehingga sistem dapat berjalan secara struktur, efisien, dan mudah digunakan. Baik, berikutnya kita akan masuk ke penjelasan Java Code dari Healthy Byte. Program Healthy Byte Catering diawali dengan package Healthy Byte dan beberapa import library dari Java Util. Library yang digunakan antara lain scanner untuk input pengguna, ArrayList untuk menyimpan histori pesanan, queue dan linked list untuk antrian pesanan, stack untuk menyimpan histori cancel, collections untuk membantu proses sorting. Terdapat juga notasi suppress warnings yang digunakan untuk menghilangkan warning karena scanner tidak ditutup, mengingat program berjalan terus di dalam loop menu. Program dimulai dari metode main. Pertama, dibuat objek scanner untuk scanner input untuk menerima input dari user. Kemudian dideklarasikan 3 struktur data utama. Yang pertama ada queue order antrian untuk menyimpan pesanan yang belum diproses. ArrayList order history untuk menyimpan pesanan yang telah selesai. Stack order cancel history untuk menyimpan pesanan yang dibatalkan. Ketiga struktur data ini menjadi inti dari sistem pemrosesan pesanan. Program berjalan di menu while true sehingga menu akan terus menampilkan sampai user memilih exit. Menu utama terdiri dari 6 pilihan. Yang pertama ada buat pesanan baru, kedua ada lihat antrian pesanan, 3 selesaikan pesanan, 4 lihat histori pesanan, 5 histori cancel, 6 exit. Pilihan user diproses menggunakan switch case yang merupakan implementasi dari conditional statement. Yang pertama, input biodata. Saat user memilih menu 1, sistem meminta input biodata pelanggan yaitu nama, jenis kelamin, usia, tinggi badan dalam satuan cm, dan berat badan dalam satuan kilogram. Setelah data dimasukkan, sistem menghitung BMI menggunakan rumus berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Hasil BMI kemudian dikategorikan menjadi skinny, ideal, overweight, atau obesitas. Berdasarkan kategori BMI tersebut, sistem memberikan diskon khusus BMI dengan conditional statement. Selanjutnya, user memasukkan alamat rumah. Ongkir ditentukan secara tetap sebesar 15.000 dan ditambahkan ke total biaya. User kemudian memilih program catering. Yang pertama ada lost weight, yang kedua ada maintain weight, yang ketiga ada gain weight. Setelah program dipilih, sistem menampilkan daftar menu sesuai program tersebut menggunakan class menu program. Menu dan harga diambil dari array, sehingga ini merupakan implementasi array dalam program. Berikutnya user memasukkan durasi langganan dalam hari.
Sistem menghitung yang pertama total harga menu, yang kedua total akhir sama dengan harga menu dikali durasi plus ongkir dikurangi diskon BMI. Semua data pesanan kemudian dibungkus ke dalam objek order. Objek pesanan ini dimasukkan ke dalam queue antrian sehingga pesanan diproses berdasarkan urutan masuk FIFO atau first in first out. Jika user memilih menu 2, sistem akan menampilkan seluruh isi queue. Jika antrian kosong, sistem menampilkan pesan bahwa antrian masih kosong. Menu ini hanya menampilkan data tanpa mengubah struktur data. Berikutnya, ambil pesanan terdepan. Saat menu 3 dipilih, sistem mengambil pesanan paling depan dari queue menggunakan pick. Detail pesanan ditampilkan menggunakan metode toString dari class order. Sistem masuk ke loop pembayaran dan meminta user memasukkan jumlah uang. Jika uang kurang, user diberikan dua pilihan, coba lagi atau cancel pesanan. Jika user memilih cancel, pesanan dihapus dari queue, pesanan dimasukkan ke dalam stack cancel history. Stack menerapkan konsep LIFO atau last in first out, yaitu data terakhir masuk akan ditampilkan terlebih dahulu. Jika uang cukup atau lebih, sistem akan menghitung kembalian, pesanan dihapus dari queue, atau pesanan dipindahkan ke array list history. Pesanan dianggap selesai dan disimpan sebagai history. Menu ini menampilkan pesanan yang telah selesai. User diberikan 4 opsi. Yang pertama, tampilkan semua history. Kedua, sorting berdasarkan nama. Tiga, sorting berdasarkan total bayar. Empat, searching berdasarkan nama pelanggan. Sorting dilakukan menggunakan bubble sort. Proses pertukaran data menggunakan collections.swap. Sorting berdasarkan nama menggunakan compare to, sedangkan sorting total bayar menggunakan perbandingan numerik. Searching dilakukan dengan linear search, yaitu memeriksa satu persatu data dalam array list. Jika nama ditemukan, detail pesanan ditampilkan. Menu ini menampilkan semua pesanan yang dibatalkan. Data diambil dari stack cancel history, sehingga pesanan terakhir yang dibatalkan akan ditampilkan lebih dahulu. Jika user memilih menu 6, program menampilkan pesan terima kasih dan berhenti menggunakan return. Berikutnya kita akan melakukan live demo dengan menggunakan aplikasi Eclipse. Jika program dijalankan, kita bisa melihat ada 6 menu utama. Kita akan coba satu per satu. Yang pertama kita buat pesanan baru. Lalu user diminta input biodata. Lalu program akan menghitung BMI-nya dan juga ada diskon khusus. Lalu alamat rumah. Lalu memilih program yang diinginkan. Lalu ada menu makanan. Lalu durasi berdasarkan hari. Baik, itu untuk menu satu. Untuk menu 2 kita akan lihat antrian pesanan. Baik, di sini sudah ada beberapa detail pesanan. Ada Mas Adit, ada Teh Ica, ada Claudia, Tiffany, dan ada juga Rama. Kita akan coba menu nomor 3, yaitu selesaikan pesanan untuk membayar. Oke, di sini ada Mas Adit dengan total bayar 1.215.000. Kita akan coba jika uang tidak cukup. Akan muncul menu coba lagi atau cancel. Kita akan coba lagi untuk selesaikan pembayaran. Kita masukkan 2 juta. Jika ada uang lebih, maka ada kembaliannya sesuai uang yang dibayarkan. Sekarang kita akan coba selesaikan pembayaran lagi untuk melihat jika kita memilih untuk cancel pembayaran. Oke, sudah tercancel. Sekarang kita akan lihat histori pesanan menu nomor 4. Kita bisa tampilkan semua, sorting by nama, sorting by total bayar, atau searching nama pelanggan. Kita akan milih tampilkan semua. Di sini sudah ada Mas Adit yang tadi sudah berhasil melakukan pembayaran. Lalu kita akan melihat history cancel.
menu nomor 5. Oke, di sini sudah ada Teh Ica yang tadi melakukan cancel pembayaran. Lalu yang terakhir menu nomor 6. Terima kasih telah menggunakan Holtibyte dan sistem eh, telah berhenti. Baik, di sini adalah penerapan algoritma dan struktur data. Pada aplikasi ini diterapkan beberapa konsep utama, yaitu queue sebagai antrian pesanan, stack untuk history cancel, bubble sort untuk sorting history, ada linear search, pencarian nama pelanggan, dan terakhir ada BMI formula untuk logika perhitungan kondisi tubuh. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, Healthy Bite Catering berhasil mengimplementasikan algoritma dan struktur data, menyediakan simulasi sistem catering sehat, dan menghubungkan konsep teori dengan kasus nyata.